Bulan suci Ramadan adalah bulan spesial dalam setahun bagi umat Islam di seluruh dunia. Salah satu ibadah wajib di bulan Ramadan adalah berpuasa. Puasa selama bulan Ramadan berarti tidak makan dan minum, dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama sebulan penuh. Menyambut ibadah puasa, masyarakat diminta tetap bijak dalam memilih menu saat sahur maupun berbuka. Untuk makanan sahur disarankan dari sumber karbohidrat. Utamakan dari yang berjenis karbohidrat kompleks. Lalu perbanyak konsumsi sayur dan buah. Serta konsumsi pula lauk pauk kaya protein seperti ayam, ikan, atau telur. Sementara untuk makanan berbuka disarankan untuk menghindari makan yang terlalu berlebihan dan nikmatilah makanan secara perlahan. Tips pemilihan makanan lainnya yaitu hindari pula mengkonsumsi gorengan serta batasi gula sederhana. Sementara untuk berolahraga, masyarakat diminta memilih olahraga yang cocok, di mana intensitas olahraga saat berpuasa harus dikurangi untuk mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Masyarakat bisa mengambil beberapa opsi jenis olahraga, di antaranya jalan santai, bersepeda, dan berlari kecil atau jogging. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, bulan suci Ramadan adalah bulan spesial bagi umat Islam di seluruh dunia, pemirsa. Di mana salah satu ibadah wajib di bulan Ramadan adalah berpuasa. Nah, dalam menjalani ibadah puasa ini, masyarakat diminta untuk tetap bijak dalam memilih menu berpuasa saat sahur ataupun berbuka. Juga dalam memilih olahraga yang tepat saat berpuasa. Nah, untuk membahas masalah ini, bersama kami saat ini sudah hadir ahli gizi dari Universitas Indonesia. Ada Mas Wahyu Kurnia dan juga ada dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit Universitas Indonesia, Listia Tresnanti Mirta atau Dokter Tata. Dokter Tata dan Mas Wahyu, apa kabar di hari puasa pertama ya? Ya, betul. Siang, Mbak Popi. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Masih berpuasa ini ya? Oh iya, insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Oke, ini topik yang menarik sebenarnya ketika siang-siang semuanya pada kepengen melihat apa ya, mungkin melihat makanan atau melihat minuman gitu, menahan dahaga. Nah, banyak pemirsa yang menunggu nih sebenarnya apa ya menu yang tepat, menu yang baik untuk pada saat kita berbuka puasa nanti dan juga pada saat sahur. Mungkin saya ke Mas Wahyu dulu deh. Mas Wahyu, apa menu yang terbaik yang bisa kita pilih saat berbuka dan juga sahur? Baik, jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan ya, prinsip utamanya lagi seimbang yang kalau diterjemahkan itu menjadi isi piringku yang isinya harus beraneka ragam. Ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, lemak tetap harus ada begitu, tapi dalam porsi yang tidak berlebihan, dan jangan lupa sayur dan buah. Jadi kalau kita lihat misalkan di sahur, karena kita akan kosong kira-kira 13-14 jam, betul tadi yang disampaikan di awal, karbohidrat kompleks diutamakan, kemudian sumber protein juga harus cukup. Kenapa? Karena protein itu memperlambat proses pengosongan lambung ya, jadi rasa laparnya akan lebih lama munculnya. Plus serat yang cukup, gitu. Karena serat juga akan menimbulkan rasa kenyang yang lebih bertahan lama. Oke. Buah juga dianjurkan sebenarnya saat sahur. Kenapa? Terutama buah yang banyak air, karena itu memberi rasa segar dan juga dapat mencukupi kebutuhan air tubuh, sehingga resiko dehidrasi saat berpuasa menjadi menurun. Dan jangan lupa kebutuhan air tetap harus dipenuhi saat sahur. Di saat berbuka memang sangat dianjurkan untuk didahului dengan makan yang manis untuk mengembalikan kadar gula darah, tapi jangan berlebihan, karena berlebihan gula darah jadi naiknya terlalu cepat, efeknya jadi macam-macam. Salah satunya yang mungkin banyak dari kita rasakan, kayak males ngapa-ngapain lagi setelah itu gitu ya. Jadi kayak kenyang terus kayak ya sudah gitu, males gerak lagi, padahal kan aktivitasnya masih akan banyak gitu sampai ke terawih dan seterusnya. Maka jangan berlebihan. Jangan lupa cairan juga dicukupi. Nah, pasca itu baru kemudian makan utama, bisa sebelum terawih atau setelah terawih. Komposisinya kira-kira mirip dengan
apa yang dikonsumsi saat sahur. Begitu kira-kira Mbak Pupi? Oke, lebih detail lagi boleh nggak dijelaskan? Nah, gabungan dari karbohidrat, protein, kemudian apa namanya tadi lemaknya tidak boleh terlalu banyak. Untuk makan sahur itu contohnya seperti apa aja, Mas Wahyu? Baik, sebenarnya gini, kalau saya menganut prinsip kita tidak kemudian saya kasih contoh satu, semua harus ikut tidak begitu ya, karena kembali ke kebiasaan kita masing-masing. Yang sukanya karbonya nasi ya silahkan. Yang suka karbonya pakai apa kentang, jagung, bihun, apalagi roti ya silahkan saja, tidak ada masalah. Nah, lauknya ya bisa macam-macam begitu. Yang apa namanya? Yang sering anggaplah yang umum kita lakukan, yang kita konsumsi lah nasi begitu. Lauknya bisa misalkan ayam goreng, gorengan oke sebenarnya asal tidak berlebihan dan divariasikan. Jangan kemudian setiap hari lauknya itu gorengan, terus ayam goreng, ikan goreng, daging goreng, dan jangan seperti itu, gitu ya. Bolehkah disantan, dipedas, kembali ke kebiasaan dan sensitivitas masing-masing. Karena santan kadang bisa menimbulkan rasa begah atau sebah di lambung. Jadi kalau sahur tidak cocok dengan santan ya jangan santan, begitu ya. Tapi kalau memang sehari-hari sudah biasa dengan santan dan selera makannya lebih timbul kalau di santan ya boleh saja. Tapi ingat lagi-lagi jangan berlebihan. Maka jangan terlalu kental, jangan setiap hari menggunakan santan. Sayurnya saya saran sih yang berkuah gitu. Silahkan olahannya mau di bening, mau sayur sop, mau sayur asem juga sebenarnya oke-oke saja begitu ya. Dan buahnya juga saya sarankan buah yang berair tadi, karena kebanyakan kita sahur itu agak susah mengkonsumsi air secara di gelas gitu ya, dalam jumlah yang lebih atau lebih apa yang cukup, biasanya kayak cuma maksimal 2 gelas lah, bangun tidur segelas, setelah makan segelas gitu ya sebelum subuh. Padahal kebutuhan kita kan seharian itu cukup banyak, maka disiasatinya dengan tadi konsumsilah buah yang berair. Semangka atau melon begitu. Bolehkah nanas atau nangka? Itu saya rasa harus dihindari, terutama orang-orang yang punya sensitivitas di lambung. Ya, karena dia bergas. Nanti malah jadi tidak nyaman selama berpuasa. Begitu, Mbak. Oh, oke. Saya minta pendapat Dokter Tata nih sekarang. Kalau kita berpuasa kan biasanya juga harusnya tetap bisa berolahraga, mungkin walaupun tidak dalam jumlah yang besar atau durasinya lebih panjang begitu, Dok. Apa yang bisa diberikan tipsnya, Dok, selama berpuasa ini? Apakah masih boleh berolahraga? Olahraganya seperti apa? Kemudian bagaimana caranya agar gizinya juga seimbang seperti yang Mas Wahyu tadi sebutkan? Oke, thank you Mbak Popi. Senang tadi mendengarkan penjelasannya Mas Wahyu. Kalau ditanya apakah boleh, harus, namanya olahraga justru harus tetap dilakukan, apalagi pada saat puasa. Justru agar tidak lelah berlebihan. Ketika puasa cenderung nanti akan mager. Nah, ini sebetulnya tantangannya. Karena memang dengan puasa itu asupan memang berkurang pada jam-jam tertentu, sehingga memang harus ada upaya untuk terus bergerak pada waktu-waktu tertentu sebetulnya. Jadi kalau ditanya kiatnya apa, sebetulnya ngatur waktu aja sama, karena pada saat puasa sebetulnya sudah diuntungkan dengan apa? Ketika puasa ada waktu makan yang sudah tertentu. Nah, olahraga pun mengikuti pengaturan waktu makan tadi, karena sejatinya memang untuk bisa melakukan olahraga ini dengan baik, latihan dengan baik, tentu dibutuhkan diet yang seimbang tadi gitu. Jadi memang betul-betul waktunya harus kita cocokin supaya bahan bakarnya tetap ada gitu ya untuk melakukan, sehingga manfaatnya pun kita dapat. Gitu Mbak Popi. Oke, nah ini menarik ya. Kalau biasanya kan kita olahraganya tuh di pagi hari, Dok. Misalnya bisa dengan running, ya lari. Kemudian kalau saya pribadi sering bersepeda begitu, tapi di pagi hari. Nah kalau misalnya lagi puasa gini kan, kalau bersepeda di pagi hari atau lari di pagi hari kan bisa lemes juga nih. Ini apakah perubahan jam tayang olahraganya ke belakang, ke sebelum ngabuburit, pada saat ngabuburit sebelum buka, atau malah setelah berbuka puasa baiknya, Dok? Jadi begini, kalau untuk waktu yang tepat sebetulnya bisa dilakukan justru di pagi hari setelah makan sahur atau setelah sholat subuh begitu.
nggak sampai terlalu lama ya, mungkin maksimal 30 menit dengan olahraga yang sifatnya ringan, bisa dengan jalan kaki, seperti itu, bersepeda, oke. Kemudian yang berikutnya adalah ketika sebelum sore hari. Sore hari sebelum puasa ya, antara 30 menit maksimal, 1,5 sampai 2 jam lah. Ini sebelum puasa dengan intensitasnya udah lebih tinggi daripada dibandingkan kalau melakukannya di pagi hari gitu. Jadi harapannya apa? Ntar setelah selesai waktu itu kan sudah berbuka, jadi sudah langsung tergantikan seperti itu. Jadi bahan bakarnya sudah langsung keisi lagi. Seperti itu. Atau tergantung tujuannya tadi itu. Kalau memang tujuannya memang adalah untuk meningkatkan massa otot, jadi dianjurkannya justru setelah berbuka. Jadi tinggal diatur waktunya sesuai dengan apa tujuannya tadi. Oke, jadi kan puasanya cuma siang. Iya. Jadi pembentukan massa otot itu seperti misalnya latihan di gym atau bagaimana, Dok? Ya, betul. Jadi kalau pagi itu sebetulnya untuk meningkatkan kebugaran secara umum begitu ya. Terus kalau sore gitu itu untuk ya mempertahankan kekuatan otot. Kalau malam itu yang memang ya salah satu contohnya adalah yang gym seperti itu, atau ya yang suka bermain dengan beban seperti itu sebaiknya memang dilakukannya setelah buka puasa. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan menarik ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.